وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin jemaah hadirin yang semoga Allah SWT merahmati semuanya. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang telah Allah mudahkan kepada semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita hati istiqomah untuk tetap berada di masjid setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan selanjutnya dalam rangka untuk mengikuti pengajian rutin yang pada malam Selasa atau pengajian yang terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat-Nya, ridho-Nya, sehingga kita mampu bisa mengikuti pengajian dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kita pengikuti sesungguhnya yang akhir. Hadirin jemaah pengajian yang berbahagia, izinkan saya satu membacakan menyampaikan sesuatu acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat setiap bulan, yang ketiga kajian al-Islam yang insyaallah pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Nasudiana LC MSc. Kemudian yang keempat adalah tanya jawab, 5 penutup dan doa. Untuk pembahasan acara ini, mari kita sama-sama memulai kajian hari ini dengan sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak yang bisa pada beliau di persidangan.
وعلى آله وأصحابه
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الرسول أيضا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وعلى ذلك نقول الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini adalah malam Selasa terakhir di bulan Sya'ban. Karena sudah bisa dipastikan, andaikan hilal tidak bisa dilihat pada hari Ahad malam Senin, maka sudah pasti malam Selasa ini kita tarawih. Andaikan hilalnya terlihat, maka malam Selasa hari ini kita sudah masuk ke malam yang berikutnya untuk tarawih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan informasi dan kabar tadi membuat doa-doa kita ketika meminta Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sambungkan hidup kami dengan datangnya bulan suci Ramadan, menjadi doa yang sangat berenergi. Kenapa? Karena Ramadannya sudah mulai kelihatan, jaraknya sudah kurang daripada 10 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian dengan jarak ini doa kita kayak Allahumma barik lana wa barik lana kurang berenergi, ada baiknya Bapak Ibu sesekali menghadiri, melayat, bertakziah kepada saudara-saudara kita yang sampai detik ini sebagian sudah dipanggil oleh Allah satu-satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang rahmatullah si fulan bin fulan pada hari A, tanggal B, tahun C. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat-ayat itu, mudah-mudahan fakta itu membuat doa-doa kita semakin berenergi dengan satu keyakinan bahwa tidak ada garansi bahwa hidup nyawa kita itu bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada garansi, sama seperti kita beli handphone. Karena tidak ada garansi, maka kita benar-benar berhati-hati. Jangan sampai baru dibeli sudah rusak. Kita jaga, kita rawat. Maka Bapak Ibu, keyakinan bahwa tidak ada jaminan hidup ini, nyawa ini bersama dengan Ramadan, permintaan kita kepada Allah, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, itu persis seperti orang yang mengemis, sangat butuh, sangat berharap kepada Allah yang menggenggam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga mari bersama-sama kita panjatkan, kita haturkan kepada
disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer. Tampaknya Bapak Ibu masalahnya adalah umat-umat dulu itu kata Ramadan sudah membuat mereka istiqomah. Tapi umat hari ini dengan datangnya Ramadan itu mungkin 1-2 hari istiqomah. Ya, kita kata istiqomah minimal ada rasa bangganya, yang senangnya dengan Ramadan. Tapi kemudian ke sana di mana-mana banyak orang yang berkurang. Maka saya berbaik sangka, bukan karena Imam Syafi'i, bukan karena Imam Malik, bukan karena imam-imam mujtahidin tidak mampu merumuskan satu jawaban bagaimana menurut istiqomah. Tampaknya mereka Bapak Ibu hidup di zaman terbaik, ya, hidup di mana umat ini punya perhatian dengan ibadah yang sangat baik. Tapi kemudian judul tadi banyak disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer. Tampaknya Bapak Ibu masalah ini baru masalah akhir zaman. Nah, jadi maka ya, jika nanti buku referensi ini saya temukan dari beberapa channel, namanya Komet Anas, channel Anas disampaikan oleh beberapa para ulama dulu. Bapak Ibu yang berkata Allah, karena banyak yang beliau sampaikan, izinkan saya untuk menyederhanakan. Karena Syekh Ahmad Junaidi itu yang saya tonton, bahwa bagaimana menjadi pribadi yang istiqomah, ibadahnya istiqomah, khususnya selama bulan suci Ramadan. Beliau menunjukkan minimal ada 4 trik awal. Trik yang pertama, kiat yang pertama adalah isti'dadul ilm, yaitu kita wajib untuk menyiapkan ilmunya. Bapak Ibu diakui atau tidak, Ramadan itu bulan ibadah. Ya, puasanya ibadah, tarawihnya ibadah, sampai sahur, makan, orang sudah betul, itu bagian daripada ibadah. Maka kata beliau, agar ini menjadi ibadah yang istiqomah dari awal sampai dengan akhirnya, harus berlandaskan ilmu. Ya, ini kalau boleh dianalogikan Bapak Ibu, ada sampai sekarang orang yang setia merawat pohon lidah mertua. Kenapa dia senang dengan lidah mertua? Padahal pohon ini nggak berbuah, Bapak Ibu. Oh, ternyata ada ilmu yang dia pahami, ada ilmu yang dia yakini bahwa ternyata lidah mertua ini menyerap racun. Maka Bapak Ibu, padahal bagaimana lidah mertua menyerap racun kita nggak lihat. Tapi gara-gara saya yakin bahwa ini membawa manfaat, maka terus-terusan lidah mertua itu dipolusnya, dijaganya, dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kemudian ibadah kita bisa awet selama bulan suci Ramadan, pastikan kita tahu ilmunya. Ilmu yang dimaksud dari mulai ilmu fikihnya, bagaimana manfaatnya, apa hikmahnya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu PR setelah ngaji kita pada malam hari ini terus berlanjut. Kita semua punya tanggung jawab untuk mengeksplor, untuk membuka kembali semua hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan dan belum tahu kita ilmunya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama
yang pilekan, yang batukkan. Silakan nanti kita sama-sama nikmati bagaimana nikmatnya tarawih. Kalau yang terdengar Allahu Akbar, bacaannya khusyuk, kemudian kita menghayati sebagai imam. Tapi bandingkan Allahu Akbar sebelahnya batuk, pilek, ampar, kita nggak nyaman, Bapak Ibu. Ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setiap kita punya cita-cita Ramadan ini harus saya sambut dengan sehat, dan Ramadan ini harus menyehatkan saya. Sehingga nanti mohon maaf beberapa dokter kita buat pesimis. Saya kadang-kadang suka gimana gitu ya, dok bisa nggak bisa, ini kalau akhir atau kalau awal-awal Idul Fitri ini pasien banyak. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi memperhatikan sehat atau tidak sehat apa yang saya makan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan tersebut itu sebenarnya pesan Nabi bahwa kita sambut Ramadan, kita sambut ibadah-ibadah di dalamnya dengan fisik yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan kekuatan yang prima. Ya. Kemudian kalau hari ini mungkin kita enggak banget dengan riwayat yang tadi atau dengan pesan yang tadi, Bapak Ibu yang pernah sakit coba bersama-sama diinginkan Bu, Pak lagi sakit, jangankan sholat khusyuk, pengen tidur lelap itu Masya Allah berat. Kadang-kadang bisa tidur jam 7:30, ngelilir jam 9. Ya Allah, maka jam 1 di saat tidur ngelilir lagi jam 11, kayak lama banget. Ini ibu yang ketawa kayaknya iya ya. Nah, betul Bapak Ibu. Jangankan untuk bisa sholat dengan berdiri yang tegak, dengan memandang ke arah sudut yang nikmat, untuk sekedar bisa tidur saja begitu repot. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita benar-benar harus melakukan zikir-zikir Rasul agar kita diberikan kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Ini Bapak Ibu, Nabi minta ke Allah agar kita sehat. Maka dari itu kita yang mohon maaf, sekarang kalau sudah mulai muncul gejala-gejala anastis, gejala-gejala asma, pilek, gatal-gatal masuk kan? Jadi jangan gatal-gatal bukan penyakit. Sholat gatal-gatal itu juga nggak musuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita minta ke Allah agar badan kita disehatkan, pendengaran kita disehatkan, penglihatan kita disehatkan. Itu ikhtiar kita lahir, ikhtiar kita di bumi ini. Allah menyampaikan pesan di surat Al-Baqarah, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Bapak Ibu, nanti ayat itu wajib dipakai pas lagi buka puasa. Karena kadang-kadang bandulnya minta ampun. Maka kalau sholat ini jangan gorengan. Wah, selalu jangan yakin sama Allah. Siapa yang bisa Allah? Allah benar-benar yakin kita, tapi Allah nyuruh. Falyanzuril insanu ila ta'am, yang merasa dirinya manusia kepada Allah. Allah nggak menyapa yang beriman, Allah nggak menyapa yang Islam, tapi hei yang merasa dirinya manusia, kalau mau makan coba diperhatikan. Ini makanannya
sama kita, ya. Selain ilmunya disiapkan, sehatnya, kekuatannya juga harus dipersiapkan juga. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kata beliau adalah isti'dadul mal. Agar kemudian kita bisa istiqomah, Bapak Ibu, itu tolong dipersiapkan harta kita. Bapak Ibu, disiapkan harta kita. Kenapa? Dilihat dari sisi spiritual, Nabi kita diklaim sebagai orang yang paling dermawan. Itu klaim tersebut berlaku dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Tapi begitu masuk Ramadan, ulama-ulama hadis menyampaikan karena salah. Pokoknya Nabi kalau bersedekah seperti angin, ya. Jadi udah benar-benar cepet banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dilihat dari sisi spiritual, dilihat dari sisi psikologis, Bapak Ibu. Betul bahwa ternyata kenapa harta perlu disiapkan? Ini minimal membuat kita ini tenang, ya. Dan berbicara menyiapkan harta, bagusnya persiapannya itu jauh-jauh lagi. Sehingga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti Ramadan kita selesai, Syawal berangkat kerja, itu minimal yang ada dalam benak kita itu, ya Allah, mudah-mudahan pendapatan saya, gaji saya bisa saya siapkan untuk Ramadan besok. Ya, sama seperti beberapa kios-kios empal buto itu selama 1 bulan. Ternyata itu karyawannya digaji. Mas kita libur 1 bulan, dia libur. Kata bosnya libur. Gimana? Udah libur, udah dapat gaji. Subhanallah. Ini ada. Ya, saya tidak mengendorse. Cuma ini sekedar contoh bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada semacam keinginan saya menyiapkan logistik, keuangan dan lain sebagainya yang berbau finansial menjelang bulan suci Ramadan. Makanya kalau saya diangkat jadi menteri keuangan, Pak, saya wajibkan THR menyambut Ramadan, bukan menyambut Lebaran. Makanya Bapak doain. Siapa tahu Prabowo Lebaran juga. Bapak Ibu, itu cita-cita saya nggak apa-apa. Terinspirasi. Bagaimana dalam kitab-kitab yang tidak populer itu ulama-ulama tajir, Bapak Ibu, Imam Malik, ya, kemudian juga Abdurrahman bin Auf, dia itu stok opnam menjelang Ramadan. Hartanya diambil, kira-kira ada pengembangan berapa zakatnya, bagaimana pos sedekah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini sisa beberapa hari lagi. Jangan sampai di bulan Ramadan kita masih sibuk pakai kalkulator, ya. Uang di bank berapa? Gabung. Punya uang berapa? Digabung. Baru berpikir tentang zakat. Tapi bagusnya kalau sudah masuk awal, Sya'ban ini sudah menjadi bulan hitung-hitungan. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu yang wajib berapa, pos sedekah berapa. Begitu masuk Ramadan kita tenang lagi. Jadi sudah siap. Dapat takjil. Kita cuma dapat bagian 5 nih. Dan lagi ada banyak masuk yang lain. Enak. Tapi kemudian kalau finansialnya belum disiapkan, ini daerahnya kayaknya sinis. Kalau kemarin aja saya tuh di sebuah sekolah. Jangan-jangan kalau politik baru apa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ketawa kayak kerasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begitu. Ya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, Nabi juga menyampaikan fakidu syai'an. Orang kalau nggak punya apa-apa, tidak mungkin bisa membeli. Ya. Jadi ternyata diakui atau tidak umat Islam itu sampai di sini harus memiliki prinsip dan mental tangan yang harus di atas.
Kalau masih di bawah terus Bapak Ibu, mohon maaf, pemilu kemarin, kenapa sebelah bagus dan sebelah tidak? Itu diantaranya kita kebanyakan minta kedatangan bansos. Ini dalam mukadimah Ibu Khaldun disebutkan, jika di Indonesia kan kurang lebih begitu, jadi urusannya di mana-mana Bapak Ibu. Orang-orang yang menerima pasti hatinya akan nurut, pasti hatinya akan lunak kepada siapa yang memberinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah, pesan Ramadan dalam pesan istiqdadul mal ini, tapi tidak diupload ya, kalau diupload tidak apa-apa. Biar nanti pilpres ke depan umat Islam itu harus banyak memberi, kan begitu. Cuma menangkap begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar fakta. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kemudian kita tenang, kemudian selama Ramadan buka kita enak, kemudian juga sahur kita enak, kita harus mempersiapkan al-mal, harta terbaik. Yang keempat, Bapak Ibu, dan ini kesimpulan, agar yang pertama tak hanya tahu ilmu, tapi ilmu itu diaplikasikan menjadi satu kebutuhan. Yang kedua, kemudian mungkin sehatnya tak terlalu kuat, tapi kemudian dia bisa memaksimalkan ibadahnya. Mungkin juga yang ketiga, hartanya tak seberapa, tapi dia bisa memaksimalkan ibadah-ibadahnya di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, yang keempat yang wajib semuanya ya adalah isti'dadul iman. Bukankah ayat Ramadan tadi yang dibaca oleh Pak Haji di awalnya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman jangan baper. Hanya yang beriman saja yang Allah panggil. Apa? Perintah berpuasa. Bapak Ibu, hadis Rasul yang tadi, man shoma Ramadhana imana wa man qama Ramadhana imana, puasanya, tarawihnya harus berlandaskan iman. Bapak Ibu, jadi wajib untuk mengaktifkan iman dan iman kita yang mungkin masih berkurang, belum maksimal. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, keimanan itulah yang nanti bisa memaksimalkan kekurangan kita. Ya, contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak ingin berbicara sholat harus bawa iman. Nanti di bulan Ramadan, satu bulan ini satu paket ibadah, hukumnya sunnah, tapi kalau bukan karena iman, kita banyak belendem. Atau mungkin repot, berat. Apa itu? Sahur. Ya, Pak, sahur dulu. Ya, mungkin dibangunkan salat, makan malamnya mungkin jam 11. Terasa masih ada stok makanan. Bapak Ibu, kalau itu hitungannya saya masih kuat, Bapak Ibu. Udah lama masih kuat, kuat aja dulu. Mas mau ada sebelum ini sekarang masih ngantuk. Kalau bukan karena iman, berat sahur itu. Mungkin lapar, tapi kadang-kadang pakai nanya, ya sahur apa mah? Ayam belum jadi. Lagi tidur mikir, ayam belum jadi. Endong. Ada endong, telur tak ada ya orang. Mana tahu begini sih? Aduh ayam makannya 5 menit sebelum ada makruh Pak. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kemudian ada iman, kemudian Pak sahur, ini bukan panggilan istri, ini panggilan Rasul. Karena Nabi
tasaharu. Yang beriman, ayo bapak-bapak yang beriman, ibu-ibu yang beriman, sahur. Oh ini Nabi ada apa mak? Biasa ayo belum jadi. Oh alhamdulillah. Ini mah ya Allah ayo belum jadi ini yang gak ada tulangnya. Apa dong? Ya, enak pak. Kita kekenyangan mungkin, atau merasa ada stok makanan, dibangunkan sahur. Ya sahur dulu, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Aduh makanya nggak makan yang berat-berat bisa minum teh, kopi. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ada senyuman dalam sahur itu. Ya ada senang. Kenapa itu terjadi? Karena iman yang menggerakkan dia untuk mau bersantap sahur. Nah, tarawih itu demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang tarawihnya karena iman, bukan karena musiman atau bukan sekedar tradisi lah, menghormati Ramadan. Maka Bapak Ibu, kalau itu karena iman, insya Allah tarawihnya akan awet, akan istiqomah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua informasi Nabi tentang iman ini harus benar-benar diyakini. Contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti akan ngaji kita itu nggak ada kata apa namanya puas. Alhamdulillah, Ustaz, kita sudah satu kali hatam, padahal baru 10 hari. Hebat bu, gajinya gimana? Barang-barang. Alhamdulillah wajib masuk hari. Jadi karena merasa sudah satu kali hatam, dia udah dong. 10 hatam kedua itu udah lain. Hatam ketiga apa lagi? Udah konsentrasinya kemana-mana. Tapi kalau kita berangkat karena iman, Nabi bersabda, Inna amal ummati yuqafu ila sabti fi amrin. Sesungguhnya amalan umatku di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan, dimangkat sampai dengan 700 kali lipat. Bapak Ibu, tolong jangan menggunakan logika kita. Ini iman. Ya, kalau kita buat simulasi di bulan Sya'ban, Bapak Ibu ngaji Yasin. Kalau alif-alif kan 3, ini Yasin, lebih pendek, lebih minimalis. Ya 1, sin 1, 2. Di bulan Sya'ban hitung-hitungannya 2 dengan 10, cuma 20 pahala. Tapi nanti di bulan suci Ramadan Bapak Ibu, Yasin, ya 1, sin 1, 2. Pengkaliannya bukan dengan 10, tapi dikali 700. 2 dikali 700, 1.400 pahala. Bapak Ibu, 2 Yasin jadi 1.400. Bisa dicek siret kalau KPU kalah. Ya, sebenarnya mengatakan mau hitung-hitungan dengan siapa? Paling banyak kan siret 74 jadi 710. Kan gede. Ya, 74 710. Ini 2 gimana jadi 1.400? Algoritma mana? Begitu. Yang bisa seperti ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tolong dijaga agar kita bisa istiqomah. Ya Allah, ini tolong. Karena kalau pengen dapat pahala seperti itu, ketemunya nanti bulan suci Ramadan. Dan jangan yakin Ramadan ke depan kita akan hidup. Iman itu membuat ini adalah Ramadan terakhir saya. Ini adalah puasa terakhir saya. Ini ngaji terakhir saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dan ini pesan para sahabat Nabi yang kembali di dunia ke kami syuhada bekerja untuk duniamu seakan-akan kita akan hidup selamanya. Wa di akhirat, dan kalau nanti kita punya proyek akhirat, punya proyek puasa, punya proyek baca Quran, punya proyek sedekah dan lain sebagainya, jangan ada ruwet. Berandai-andai kita akan mati besok. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu harus kita bawa. Dan bawanya tidak hanya pada ngaji malam ini,
Bisa jadi besok saya sudah berpindah di sini. Kenapa? Karena sudah pindah Allah dari Allah atas tanah menuju Allah bawah. Nah begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah ini dibawa di hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu ya Allah, mudah-mudahan 4 bekal itulah yang disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer membuat ibadah kita awet istiqomah di bulan suci Ramadan ini dan bulan ini. Bahkan ini ada catatan menarik dari ulama. Ini kata beliau juga, ketika Allah memanggil yang beriman untuk berpuasa, puasanya tujuannya untuk bertakwa, maka Bapak Ibu, semua gerak-gerik kita di bulan Ramadan ini harus steril dari hal-hal yang berlawanan dengan iman dan berlawanan dengan takwa. Kita hari ini butuh tontonan, buka YouTube. Maka yang biasanya dangdutan, yang biasanya Indiaan, Koreaan, Bapak Ibu, selama Ramadan imannya diinstal di TV kita. Pokoknya saya nggak ada acara nonton begini. Betul Bapak Ibu? Nggak ada acara nonton begini, nggak ada. Pokoknya selama bulan suci Ramadan dilatih mata kita, pendengaran kita, karena bisa jadi kalau kiat tadi diaplikasikan pada hari pertama, kemudian kedua, tapi masih ada virus-virus ketika setan KW1-nya dibelenggu, setan-setan YouTube-nya masih berkeliaran, setan-setan tontonannya masih masuk ke telinga kita akan terdorong lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kiat-kiat yang tadi itu selalu seperti pupuk. Tapi pupuk saja tidak cukup, harus dibasmi hamanya. Hamanya bagaimana? Maksiat yang kita tonton, maksiat yang masuk ke telinga kita, semuanya harus ditutup. Caranya gampang Bapak Ibu. Gampang. Remote-nya di off-kan. Sekarang Bapak Ibu nonton record, kita bukan siapa-siapa, bukan anggota dewan. Angger saja angkanya begitu. Nonton lagi angger saja begitu. Udah hematnya, apa namanya udah boros listrik, boros kan begitu. Jadi nggak ada. Ya, yang kira-kira apa namanya ini sekedar condong. Maksiatan begitu saja. Ya, baik yang sifatnya pendengaran dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, warnanya begitu, pendengarannya begitu. Maka Bapak Ibu yang berdoa, ini bukan iman yang tujuannya adalah takwa. Maka yang di luar tarawihnya kita akan masuk ke mobil. Yang biasa kalau mendengar radio musik-musikan, maka sekarang berubah channelnya, berubah stasiunnya ke stasiun, ke channel-channel yang bermanfaat, insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu Bapak Ibu Allah, kita lebih mudah untuk diistiqomahkan oleh Allah, untuk diawetkan oleh Allah dalam mendidik kesalihan selama di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan berikutnya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, ada waktu 10 menit sebelum jam 9 untuk ada sesi tanya-jawab. Karena kalau sudah jam 9 harus ditutup, insya Allah. Dan waktu semuanya untuk berikutnya sesi tanya-jawab. Ada yang tanya? Enggak? Siapa yang mau tanya? Masuk dulu. Bapak, mic-nya apa nanti dikasih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, saya mau
Jadi tak hanya di Cirebon, tak hanya di masjid-masjid rumahan, bahwa ketika awal Ramadan itu penuh membludak dan sebagainya, ini terjadi di mana? Tapi penuh tersebut tak kuat lama. Sehari mungkin masih bagus, 2 hari mungkin masih penuh, 3 mungkin juga. Tapi kalau sudah masuk 1 minggu berikutnya, 1 pekan berikutnya, 10 hari berikutnya, itu rata-rata sudah mulai maju. Kalau itu yang dikatakan untuk lokal kita, saya tidak menemukan itu waktu selama di Mesir. Saya banyak sholat di Masjid As-Salam. Jadi saya berusaha mungkin tahu. Bapak Ibu, 10 hari terakhir itu makin penuh. Memang ada yang latar belakang kalau di Mesir kita lihat. Jadi kalau ini yang ditanyakan di Indonesia, itu kalau semakin enak bacaan imam, itu masjidnya akan semakin luas, semakin banyak. Di mana kemudian masjid itu punya banyak program, ada namanya kurikulum, habis itu ada namanya iktikaf. Iktikaf itu nanti akan ada salur gratis dan sebagainya gratis. Itu akan semakin banyak diminati oleh jamaah. Ya, karena memang yang hadir, yang kayaknya merasa butuh untuk bisa bersedekah, sedekahnya ada yang menikmati, yang mohon doa saja, yang beresiknya juga butuh. Ya, daripada uang saya dipakai beli, ini sudah disiapkan. Nah, begitu. Jadi itu di rumah begitu. Tapi kalau sekarang di kita itu yang dilakukan Allah, ya pertama memang tadi persoalannya adalah persoalan ini orang beribadah karena mau mati. Ya Allah, perhatiannya besar. Saya memang nggak pernah berkomunikasi secara langsung, memberikan angket kepada mereka apa yang menyebabkan saudara ada pertama masuk, 2 masuk, 3 masuk, tapi itu 5 mundur, 7 mundur dan seterusnya. Itu belum pernah ada angket. Di sini ada angket nggak ada. Saya heran kalau untuk yang akhirat itu nggak ada angket. Nah, maka kalau tidak ada angket, ini adalah asumsi pribadi saya, subjektivitas saya. Itu saya melihat bahwa orang itu ketika ibadahnya adalah ibadah yang merasa ini satu bentuk penghormatan, dia hanya di situ saja. Sama dengan Idul Fitri, ini adalah sunat kan. Tapi kalau kemudian orang yang jarang rawatibnya di masjid terpanggil untuk Idul Fitri beribadah, ya itu karena ada kebanggaan. Kayak ada mungkin juga karena dia mudik, ada mertuanya. Tapi yang jelas di sini Bapak Ibu, minimnya ilmu. Dia mungkin menganggap ya nggak butuh banget dengan tarawih. Mungkin nggak butuh banget, dia lebih butuh ya dengan agenda yang lain. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang berdoa, mungkin bisa jadi. Ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ada beberapa jamaah itu yang kadang-kadang malas ke masjid. Masalah udah lama tidak perlu sholat. Dia harus makan hari ini makan tuh. Pada puyeng nanya masjid. Jadi gimana maksudnya? Dia kadang-kadang apa namanya puyeng lah. Dia berbuaya berpihak. Jadi dia pusing mundur kalau itu. Matang ya mungkin. Jadi dia harus ada kerjaan malam. Jadi tidak bisa untuk aktif tarawih di malam hari. Ya lebih mementingkan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini lagi-lagi subjektivitas saya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang paling penting, ini memang perkara yang sangat berat. Nabi bersabda, "Khuffatul jannah bil makan, wa khuffatul nar bis syahwat." Jalan menuju surga itu banyak yang tidak menyenangkan. Dan itu Bapak Ibu, surga itu kan isinya di mana? Tapi Nabi sudah memprediksi jalan ini banyak tidak
Maka faktanya kita lihat, ini masjid enak banget. Tapi berapa kali kita duduknya begini kayak panas gitu. Duduk kita beginian dengan debat capres, ini lebih singkat 1 jam tanpa iklan. Ya, debat capres 2 jam pakai iklan. Bapak Ibu yang bertanggung jawab, tapi kemudian kok kita ini kadang-kadang gampang ngantuk. Ini persoalan Tuhan. Ya. Jadi tidak menyenangkan. Dan ini Bapak Ibu bisa dicek di semua tingkatan ibadah, sampai kepada ibadah-ibadah yang katanya mahal banget, haji, umroh. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah satu rombongan yang dibawa umroh serta merta sholat 5 waktunya di Masjidil Haram semua? Tidak. Di mana mereka? Padahal bayar banget, bayarnya mahal, perjalanannya penuh dengan resiko, di hotel mungkin tahu, nggak usah saya kadang-kadang bingung, awalnya lama aku sing hotel barang mesti tetap. Jadi gimana Bu? Ya udah di hotel saja, Allah Maha Tahu. Nah begitu kan? Ada yang kuat-kuat kan? Cuman mungkin gara-gara disentak sama askar. Ini bapak-bapak mungkin yang pernah umroh sama kita samakan ya. Itu kita masuk ke masjid, tidak ada yang membebal-bebal kita. Di Masjidil Haram, mau anggota dewan datang masuk itu dikebal-kebal. Habu. Kayak ayam aja gitu. Subhanallah. Itu tidak menyenangkan Pak. Di Masjidil Haram tidak menyenangkan. Nah begitu. Nah jadi ini memang persoalan. Ketika ini tidak menyenangkan, orang-orang yang tertantang yang menjadi apa? Ya mungkin ini askar, dia mengikuti regulasi atasan, dia harus tunduk sama atasan. Saya harus jadi manajer tempat yang lain. Begitu. Jadi ini sekedar contoh sampai di pusat peradabannya seperti itu. Ya. Jadi ini fakta karena saya mengalami itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang pertama seperti itu mungkin karena faktor iman kita yang gampang naiknya pada hari pertama kedua, kesalahannya sudah mulai buyar lagi, sudah mulai luntur kembali. Nah ini makanya perlu ada jamaah tangan yang bergerak di masjid. Lalu bagaimana di luar masjidnya, barangkali ada apa, ada masalah, tawasulillah wa tawasul. Begitu. Dan tugas kita tawasulillah wa tawasul. Walaupun ujungnya kita akan, ya mungkin kita tidak berhasil ya, untuk bisa membuat ekosistem masjid kita bertahan dari awal Ramadan sampai akhir. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, betul satu-satunya surat yang tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada 114 surat. Al-Fatihah jelas. 3 ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini bagian dari Al-Fatihah. Imam Hanafi menyatakan ini ya sama bismillahnya dengan Al-Baqarah, pembuka saja. Begitu. Al-Baqarah ada, sampai dengan Anas itu ada. Al-Taubah Al-Baqarah tidak ada. Kenapa tidak ada? Bapak Ibu, memang Nabi tidak menyampaikan secara langsung. Ada di sana catatan-catatan para ulama. Kenapa surat ini tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Sama ketika kita ngaji tidak diawali ayat A'udzubillahi minasyaitonir langsung pada ayatnya Bapak. Baik itu di dalam ngaji, di luar sholat ataupun dalam sholat. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk surat Al-Baqarah alasannya yang para ulama sampaikan karena pada ayat pertama tersebut berisi tentang laknat Allah kepada orang-orang syirik atau para pelaku syirik, yakni orang-orang musyrikin. Bahwa
Dan Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, itu adalah ayat awal ayat yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah. Ini keimanan kita kepada nama Allah Bapak Ibu. Rahman, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang. Ya, nah begitu Bapak Ibu. Jadi orang kalau sudah berdoa tahu Rahman dan Rahimnya Allah, dia tidak akan pernah berputus asa. Dia tidak akan pernah merasa bosan dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Nah begitu, kurang lebih itu hanya ada satu jawaban ayat tersebut diawali dengan hal-hal yang sudah itu laknat, kemudian sebenarnya Bismillah isinya tentang rahmat Allah, dan rahmat tidak akan bisa bersatu dengan laknat dari Allah. Baik Bapak Ibu, sudah cukup ya. Lagi 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 sudah masuk waktu duha. Bapak Ibu,
bilang peten, enggak. Nabi biasa. Ini manusia, makhluk Allah manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya kesiangan. Kan? Apa yang apa intinya? Nabi memerintahkan para sahabat itu terangkum dalam kitab Al-Mu'awwah An-Nawafil, melestarikan yang sunat-sunat. Itu ada namanya sholat sunat fajar kesiangan dilakukan pada jam ketika itu juga jam 9. Bisa dibayangkan kalau itu sholat sunat fajar sebelum subuh pas waktu kesiangan. Subuhnya bagaimana? Dikerjakan setelah itu berjamaah. Nah, dari situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran. Andai kan Nabi tidak kesiangan, sekarang semuanya kesiangan repot Pak. Ulama banyak berdebat, tapi untuk masalah ini tidak berdebat. Maka jika kemudian kesiangan, lanjut puasanya, kerjakan subuhnya dengan niat adaan. Bapak Ibu yang Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan semua kita amalnya tidak ada yang kesiangan. Karena kalau sampai ada yang kesiangan, adanya alamnya agak begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mencukupkan dengan doa singkat kita semuanya berbalik sama Allah. Ya sudah Bapak Ibu, itu ternyata stamina-nya terbesar adalah iman. Dan iman itu mengajarkan kita untuk berbalik sangka dengan Allah. Kenapa hari ini ada orang yang gampang kecewa? Karena dia sudah tidak lagi yakin bahwa Allah itu mengampuni. Yang diinginkan oleh dia, yang diinginkan pengennya dikasih sama Allah. Padahal belum tentu kalau dikasih itu dia akan baik. Maka jika atau jika ke depan di bulan suci Ramadan ada keinginan kita yang belum terwujud, ada doa-doa kita yang mungkin juga belum terjawab, menjadi sesuatu yang seperti kita inginkan, berbaik sangka. Mungkin Allah sedang sayang dengan kita, agar kita tidak lupa diri, agar kita tidak lupa dan Allah SWT, agar kita lebih berbanyak kepada Allah. Ya
Mohon maaf